Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi di channel saya, Novi Hidayat Ompet, yang sudah sekian lama vakum di dunia YouTube, yang sekarang akhirnya kembali lagi untuk menghibur dan mengedukasi teman-teman semua yang selama ini sudah membantu mengembangkan akun saya atau channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Hingga saat ini saya kembali lagi untuk teman-teman. Oke, pada konten kali ini saya akan mencoba memberikan edukasi atau lebih tepatnya ya ke arah sharing ya terkait bagaimana cara kita mencari sebuah jurnal yang baik dan juga sudah terindeksasi ataupun sudah terregistrasi baik secara nasional maupun internasional. Nah, sebelum memulai konten ini, alangkah baiknya jangan lupa teman-teman untuk subscribe lagi, like lagi, komen lagi, dan share konten ini agar channel saya bisa berkembang ke depannya dan lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman yang sudah menonton channel saya hingga saat ini. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasannya atau ke kontennya, kita akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, apalagi khususnya bagi teman-teman yang baru masuk kuliah, yang dari pelajar ke pendidikan tinggi, terasa asing mendengar kata sebuah jurnal. Nah, jurnal bisa dikatakan sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala di sebuah penerbitan atau portal digital atau website dalam bidang disiplin akademik tertentu untuk bisa dipublikasikan dan menjadikan sebuah rujukan atau penambahan referensi bagi masyarakat luas yang bisa mengaksesnya secara terbuka. Seperti itu, teman-teman. Nah, apa sih manfaat sebuah jurnal? Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan apa manfaat sebuah jurnal itu. Ya, manfaat sebuah jurnal bisa dikatakan sebagai sarana pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dalam ranah intelektual maupun sebuah tulisan. Nah, pengembangan keilmuan ini juga bisa dilakukan dengan melihat temuan, hasil penelitian, mengkritik hasil penelitian, maupun sebuah konsep atau ada penemuan baru, guys. Nah, kemudian jurnal juga bisa kita katakan sebagai big data atau juga basis data ilmiah, dan data itu bisa bermanfaat bagi semua orang, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi jurnal juga bisa dijadikan sebuah rujukan untuk seorang peneliti atau penulis untuk dijadikan sebuah referensi atau rujukan awalnya terkait pengembangan apa yang akan diteliti maupun yang akan kalian tulis, teman-teman. Seperti itu kira-kira jurnalnya. Sehingga jurnal itu khususnya bagi mahasiswa sangat penting bagi yang mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi. Jadi teman-teman, kalau saran saya wajib membaca jurnal agar bisa mempelajari sebuah jurnal sebagai bahan awal penyusunan penelitian skripsi atau tugas akhir. Nah, seperti itu penjelasannya, teman-teman. Baik, sebelum itu, mengapa jurnal menjadi sumber yang kredibel? Ya, jurnal itu bisa dikatakan sumber yang kredibel untuk sebagai referensi, yaitu jurnal menjadi referensi yang kredibel atau diakui secara global karena sebelum diterbitkan sebuah jurnal atau sebelum ditulis atau sebelum dipublikasikan, jurnal biasanya melalui tahap-tahap yang banyak. Misalnya saya rampungkan, misalnya sifat jurnal satu itu yang pertama adalah keterbaruan atau dia sifatnya terbitnya biasa suka berkala, seperti itu, setahun 2 kali, setahun sekali, setahun 3 kali, dan seterusnya. Terus yang kedua, jurnal juga sudah melalui proses-proses seleksi oleh tim editorial biasanya, dan juga yang terakhir adalah sudah melalui proses reviewer yang cukup panjang sebelum diterbitkan, sehingga bisa dikatakan cukup memiliki kualitas dan memenuhi kode etik dalam publikasi ataupun penelitian, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada misalnya tips and triknya. Sebelum mahasiswa memilih sebuah jurnal untuk menjadi sebuah rujukan, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah dimensi atau tingkatan sebuah jurnal yang akan dijadikan rujukan. Nah, sebelum kalian merujuk, teman-teman harus punya referensi dulu nih, seperti itu. Ada banyak aspek, misalnya administrasi untuk sebuah jurnal ilmiah dikatakan sebagai jurnal ilmiah, akan tetapi secara garis besar saya akan coba merangkumnya jadi 3 tingkatan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada jurnal, misalnya tingkatannya adalah yang ber-ISSN atau ber-ISSN. Nah, itu apa itu ISSN? Yaitu International Standard Serial Number, seperti itu ya, teman-teman. Dan ini elektroniknya, ada I-nya, elektroniknya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, kalian harus melihat mereka sudah terdaftar registrasi atau belum secara nasional atau internasional. Nanti kita lihat nih, ini caranya cari ini nih, kita bisa lihat. Nanti kita akan coba cara lihatnya seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah misalnya indexing secara nasional itu Kemendikbud punya standarisasi sendiri, yaitu indeksasi atau indexing Sinta. Jadi kalau secara di negara kita Indonesia ini jurnal yang diakui diregistrasi atau distandarisasi Kemendikbud itu melalui Sinta. Nah, ada juga yang misalnya Garuda ini sama juga dari Kemendikbud kalau tidak salah. Sekarang mereka sudah agak jadi satu, sudah ternetworking. Biasanya Garuda yang terindeks Sinta ini sudah otomatis terindeks Garuda. Tetapi jurnal yang terindexing Garuda belum tentu terindeks Sinta, atau mungkin bisa jadi dia masih dalam proses registrasi atau proses pendaftaran seperti itu. Nah, ada juga banyak Garuda, ada lagi ya kalau internasional mungkin Crossref, apalagi banyak, ada dari Kementerian Agama juga ada, tapi nanti teman-teman saya akan kasih lihat satu-satu seperti apa sih contohnya. Oke, setelah skala nasional, nah kita langsung naik di skala internasional indexing, yaitu ada banyak, ada Scopus, lembaga-lembaga pengindeksnya ada Scopus, ada juga Copernicus dan lain-lain. Sinta ini biasanya kita kembali lagi teman-teman, Sinta ini ada 3 tingkatan biasanya atau 3 level. Dalam Sinta itu ada ibaratnya ranking lah ya, atau klasterisasi Sinta 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 6. Dan ketika semakin kecil angkanya, semakin kecil itu kualitasnya juga semakin bagus. Berarti dari 6 ke 1 levelnya seperti itu. Sama juga kalau Scopus itu biasanya teman-teman, Scopus itu paling tinggi ya, diakui 4 kualitas yang paling bagus. Indeksingnya itu adalah dia menggunakan Q biasanya, Q 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau Scopus klasterisasinya seperti, kalau untuk Scopus ada klasterisasinya lagi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba membuka bagaimana sih kita indexing itu. Nah, sekarang teman-teman buka Google-nya. Nanti sekalian teman-teman buka Google-nya. Terus bagaimana cara kita mendaftarkan melihat portal ISSN misalnya. Oke, coba kita cari ISSN. Nah, ini ada kalau tidak salah dari LIPI dan juga ada ISSN secara nasional. Oke, nah teman-teman tinggal klik aja di sini. ISSN apa lagi? Oke, ISSN secara ini internasional ya. Saya akan coba contohkan satu misalnya. Ini ada satu, ada Komunika punya Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, kita buka. Nah, ini ada serial numbernya 2175, kita akan masukin aja ya. Ini yang kita bilang elektronik ISSN dan ISSN yang cetak biasanya. Coba kita akan masukkan apakah dia terregistrasi apa tidak. Kebetulan ini sudah pernah saya buka, tinggal saya masukin aja ISSN-nya. Terus kita enter. Nah, sudah muncul di sini. Berarti ini sudah terdeteksi ya di internasional standar serial number-nya. Nah, ini sudah ada, tinggal kita lihat aja di sini seperti apa. Dan sudah terdaftar Kagak Komunika. Nah, berarti ini dia sudah terdaftar secara internasional. Biasanya kalau internasional tidak, LIPI pun sudah. Kita cek lagi. Sudah nah, berarti di LIPI sudah masuk nih Kagak Komunika ya, sudah ada terregistrasi di sini.
Nah, ini seperti ini sudah lengkap. Berarti dia sudah terregistrasi. Baik, kita cek. Nah, oke, ini yang saya bilang tadi indeksingnya atau indeksasi atau lembaga pengindeksnya yang sudah masuk lembaga pengindeksnya. Berarti ini belum bersinta ya, atau belum cinta, berarti mungkin sedang dalam proses. Seperti itu. Selanjutnya kita akan, setelah kita cek registrasinya, coba kita akan buka pengindeks yang lain atau pengindeks nasionalnya. Sinta misalnya, kita coba. Baru kita lihat di sini lah teman-teman, kalau memang butuh jurnal yang misalnya nggak bersinta, teman-teman bisa cukup kali aja di Google jurnal apa contohnya misalnya, terus yang paling dilihat adalah serial numbernya, mereka sudah terregistrasi apa belum, itu ya ibaratnya nomor legalitasnya lah ini kalau tidak salah ya. Dan ini indeksingnya, biasanya makin banyak pengindeksnya ini semakin bagus, apalagi sudah terindeks nasional maupun internasional, itu lebih bagus kualitas jurnal atau kualitas penerbitnya ini, dan jurnalnya sudah bagus seperti itu. Jadi teman-teman cukup lihat aja semua. Ini bisa dilihat misalnya yang lembaga negara visitornya yang masuk ke link ini udah berapa orang yang klik segala macam, ini bisa kita lihat semua di sini ya. Nah, kalau teman-teman pengen mensubmit ya, misalnya contoh jurnal ini atau jurnal lain, tinggal cari aja kontak supportnya atau apa, tinggal kita cari di sini ada about-nya, tinggal diotak-atik aja. Kita cari misalnya mau kontaknya, tinggal kita klik aja kontaknya, kita hubungi gimana caranya, biasanya langsung daftar registrasi submission lewat sini. Jadi kita harus punya akun dulu. Kalau memang di sini biasanya pakai OJS, lihat di sini OJS, biasanya langsung kita submit ke sini. Tapi dikontak dulu ke adminnya, itu bisa dimasukkan lewat mana biasanya. Oke, nah ini sudah clear untuk tahap pertama. Dan selanjutnya kalau kita ingin yang lebih bagus lagi, misalnya kita yang sudah terindeksasi Sinta. Oke, kita klik aja Sinta di sini. Nah, ini ada, sudah muncul Sinta kemendikbud.go.id. Tinggal diklik aja. Nah, di sini sudah masuk ke portal Sinta. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, networknya sudah ke sini, our networknya sudah ke sini ya, our networknya sudah mereka ini ada 6 ya. Jadi biasanya kalau sudah bersinta otomatis mereka sudah ternetworking ini seperti itu. Baik, coba kita cari. Misalnya ini autornya siapa? Oh, ini bukan, ini penulis ya, tapi kita lihat aja autornya, penulisnya, afiliasinya universitas mana, atau kita jurnal dan lain-lain. Artikel Scopus yang saya bilang tadi. Nah, biasanya di Sinta itu biasanya Sinta satunya ada beberapa, atau Sinta 2 atau Sinta satunya beberapa yang sudah terindeksasi Scopus secara internasional gitu. Tapi ada yang belum juga, belum tentu sama-sama terindeks Scopus seperti itu. Baik, kita klik jurnal. Oke, kita cari aja tentang misalnya komunikasi. Nah, ini sudah keluar banyak jurnal komunikasi dan lain-lain, banyak sekali, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Nah, di sini sudah ada nih Sinta 1. Di sini kita bisa lihat akreditasinya S2, S3, S berapa gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah S2 ya. Nah, tinggal kita klik aja misalnya ini jurnal komunikasi. Kita new tab. Dia masuk ke sini. Di sini banyak, sudah tinggal cari sendiri aja. Tinggal masuk ke sini. Oke, teman-teman, biasanya setiap dosen itu punya akun Sinta. Bagi teman-teman dosen yang sudah pernah daftar Sinta atau pernah publish artikel atau publikasi ilmiah di Sinta, otomatis dia punya ini, sehingga dia bisa login sebagai akun Sinta yang pribadi ya, yang untuk dosen seperti itu. Nah, kita cari misalnya kalau buka webnya, selanjutnya kita klik aja websitenya di sini. Nah, akan diarahkan langsung. Nah, di sini. Oke. Nah, ini ada sertifikatnya, mereka sudah bersinta. Ini saya bilang tadi yang visitornya. Ini keywordsnya, misalnya apa aja yang ada di dalam sini, kalian bisa cari. Nah, di sini tinggal cari aja sesuai kebutuhannya apa, ya. Sesuai judulnya kebutuhannya apa, tinggal dicari aja. Di sini di dalam Sinta. Nah, oh ternyata dia sudah terindeks Copernicus, teman-teman. Nah,
coba kita buka ini, coba kita klik F. Nanti kita ke tahap internasionalnya dulu ya. Berarti sudah clear bagaimana ke tahap yang sudah ke tahap pengindeksasi yang di bawah Kemendikbud, yaitu Sinta. Ya teman-teman, misalnya kalau tentang jurnal komunikasi yang lain-lain tinggal cari aja sesuai dengan kebutuhannya, ya, seperti apa yang saya bilang tadi. Oke, setelah kita mengetahui klasterisasinya 1, 2, 3, tinggal sesuaikan saja apa kemauan teman-teman, apa yang jadi kebutuhannya. Oke, lanjut ke misalnya kita ke Sinta 1 yang berfokus misalnya. Coba kita cari yang lainnya. Kita klik dulu Home. Kita cari jurnal. Ini artikel Scopus. Ya, misalnya manajemen. Ekonomi juga. Ekonomi. Nah, coba kita cari dengan cara seperti ini. Coba ke jurnal ekonomi. Kita cari keyword tentang ekonomi. Filter kita coba Scopus. Nah, ini sudah ada tentang ekonomi. Banyak ya, di sini tinggal dibaca aja. Biasanya kalau sudah berskopus atau akreditasi Scopus, dia sudah berbahasa Inggris, teman-teman. Coba kita buka salah satu yang di sini aja ya. Oke, misalnya Journal of Science and Technology. Tinggal kita buka seperti tadi, buka websitenya. Oke, sementara kita nunggu yang ini, kita coba buka yang terindeks internasional tapi yang Copernicus. Nah, di sini sudah muncul, teman-teman. Berarti mereka sudah terindeksasi di lembaga Copernicus atau lembaga pengindeks internasional, yaitu indeks Copernicus. Ini bagus juga untuk dijadikan rujukan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat nih, berarti mereka sudah masuk ke indeksasi Scopus. Nah, ini teman-teman sudah kebuka Scopus. Tapi kita biasanya Scopus klasterisasinya kita belum, Q1, 2, 3 kita belum tahu ya ini ya. Oh, ini Q1. Dia masuk ke Q1 ya, masuk ke Q1. Jadi ada nih, berarti setiap teman-teman buka jurnal pada intinya itu, baik itu yang tidak bercinta, yang terindeks yang belum diindeksing oleh Kementerian, itu teman-teman cukup lihat di sini aja mereka masuk indexing yang mana, karena banyak lembaga pengindeks ya. Terus lihat yang pertama adalah EISSN-nya, itu International Standard Serial Number-nya. Nah, itu yang untuk belum bersinta. Nah, tapi kalau sudah bersinta, notice itu sudah terpenuhi, tinggal teman-teman cari aja di sini. Banyak ya, banyak sekali di sini. Sesuai dengan kebutuhan tentang komunikasi, tentang manajemen, tentang informatika. Tinggal cari kata kuncinya saja. Nah, begitupun dengan ketika masuk, teman-teman sudah lihat semua. Kalau sudah Sinta itu otomatis mereka sudah banyak pengindeks yang kualitas bagus ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi. Kredibilitasnya itu sudah cukup terjamin. Ya, apalagi udah internasional, udah terjamin banget gitu. Oke. Nah, tetapi yang menjadi catatan penting bagi teman-teman setelah teman-teman mengutip atau menjadikan jurnal yang sudah diakses menjadi sebuah referensi, maka jangan lupa untuk mencantumkan sumber dalam tulisan teman-teman di daftar pustakanya ataupun di dalam tulisannya, agar ini tidak menjadi plagiarisme yang akut ya, seperti itu karena sangat tidak baik ya, mengutip tapi tidak menuliskan sumbernya. Jadi harus teman-teman menuliskan sumbernya seperti itu. Oke, jangan lupa disitasi ya, atau dikutip. Bagaimana caranya kita citasi? Oke, baru kita masuk ke Google Scholar misalnya. Kalau ini tadi misalnya ini kan sudah indeksasi Google Scholar ya. Kalau mau cari, saya kembali lagi, mau cari tinggal diklik aja Garuda Scholar, Google Scholar-nya.
Ini tergantung kebutuhan teman-teman nih. Cari di sini bisa, tinggal dicari aja, klik garudanya. Nah, tinggal cari judulnya di sini apa gitu. Kita klik aja misalnya komunikasi, di search. Ya, maka kan keluar banyak ya jurnal-jurnal ini yang belum, misalnya yang belum kategorisasi Sinta ya, seperti itu. Sama dengan yang lain juga tinggal dicari aja. Sini misalnya base, next base. Ini tinggal cari tentang komunikasi, misalnya komunikasi misalnya. Ini tinggal cari aja. Kita tulis di sini. Ini komunikasi. Ini kan banyak ya. Tinggal dicari aja teman-teman kebutuhannya apa. Ya. Oke. Lanjut tadi ke cara citasi, kita buka Google Scholar. Bagaimana cara citasinya? Scholar. Oke, coba salah satu jurnal yang di sini kita coba citasi, kita buka dulu, misalnya taruh isinya apa. Oke, ini kita copy judulnya. Nah, sudah muncul misalnya, sudah muncul jurnal yang tadi, dan kita cari di bawahnya ini ada tulisan citasi biasanya. Nah, ini sebelah sini kita klik aja ini. Nah, sudah keluar. Ini ada banyak. Beberapa kampus, lembaga atau instansi, misalnya mereka punya beberapa gaya penulisan atau standar penulisan yang mereka pakai. Misalnya ada MLA, APA, Chicago, Harvard, dan yang lain-lain. Nah, biasanya kalau kebanyakan di Indonesia itu menggunakan stylenya adalah APA. Nah, di sini tinggal kita copy aja di sini. Oke, masuk, tinggal masukin ke daftar pustaka teman-teman atau kebutuhan yang lain-lain. Kalau teman-teman mengutip di dalam jurnal ini. Oke, itu cara mensitasi teman-teman. Ya, agar teman-teman tidak mengplagiat atau hanya mengutip tapi nggak menyertai sumber, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini dulu teman-teman akhir dari video ini atau konten ini. Semoga teman-teman videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton channel ini. Jadi sekian konten kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk mendukung channel saya lagi agar bisa memberikan manfaat dan lebih berkembang lagi ke depannya bagi teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah ngikutin saya sudah lama. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini agar bisa bermanfaat lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.